Kenalkan, nama saya Asan Ramadina, salah satu dari kelompok 3. Di sini, pada mata kuliah Psikologi Disabilitas, saya akan menjelaskan terkait salah satu dari sekian jenis disabilitas, yaitu terkhusus pada disabilitas tunanetra. Jadi, jika dihubungkan dengan berbagai jenis disabilitas lainnya, tunanetra ini termasuk dalam bagian sensorik, di mana hal ini tuh bersamaan dengan tunawicara dan juga tuli. Oke, jadi apa saja sih yang akan saya bahas di sini? Jadi yang akan saya bahas di sini itu umumnya terkait apa sih tunanetra itu, atau apa definisinya itu, kemudian apa sih karakteristik dari penyandang tunanetra dan apa saja hambatannya. Oke, jadi pada pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas terkait definisinya. Jadi, seperti yang kalian ketika dengar pertama kali, secara umum apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata tunanetra? Berhubungan dengan apa? Jadi betul, tunanetra ini itu berkaitan erat dengan mata atau indera penglihatan. Jadi terkait definisinya sendiri, secara etimologis, kata tunanetra itu berasal dari kata tuna yang artinya rusak dan kata netra yang artinya adalah mata. Jadi kata tunanetra ini berarti rusak penglihatan. Kemudian dalam literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra itu juga sering disebut sebagai visual impairment atau kerusakan penglihatan, dan itu juga disebut sebagai sight loss atau kehilangan penglihatan. Kemudian jika menilik dari berbagai definisi dari tokoh ahli, menurut Frans Harnas Saningrat, di mana beliau adalah seorang tunanetra yang menjadi pendidik anak, menurut beliau adalah kondisi ketika indera penglihatan atau mata tidak berfungsi normal akibat kerusakan pada mata, saraf optik, atau bagian otak terkait yang mengolah stimulus visual. Kemudian yang kedua itu menurut Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia, tunanetra itu adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total atau totally blind, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan atau juga biasanya disebut dengan low vision, tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Yang ketiga yaitu menurut penjelasan dalam PPT atau video yang telah dijelaskan sebelumnya, tunanetra itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan penglihatan meskipun telah dikoreksi dengan bantuan kacamata atau alat bantu lain dengan ketajaman penglihatan sekitar 6/12 hingga 6/60 atau lebih dari 6/60 serta lapang pandang yang kurang dari 20 derajat. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunanetra itu adalah kondisi gangguan penglihatan akibat kerusakan mata, saraf optik, atau bagian otak yang mengolah stimulus visual yang mencakup totally blind hingga low vision, yang tidak mampu digunakan untuk membaca tulisan normal pada ukuran 12 poin meski dengan bantuan kacamata, di mana secara spesifik memiliki keterbatasan penglihatan dengan ketajaman 6/12 hingga 6/60 atau lebih buruk, dan lapang pandang yang kurang dari 20 derajat. Oke, bahasan selanjutnya di sini saya akan membahas terkait apa aja sih karakteristik dari tunanetra itu, penyandang tunanetra itu. Yang pertama itu ada perkembangan kognitifnya, di mana di sini itu seringkali terdapat keterbatasan dalam mengakses dan memperoleh informasi yang hanya bisa dijangkau oleh indera penglihatan atau mata. Jadi dalam hal ini tuh pengalaman tunanetra diperoleh dari indera yang berfungsi pada tubuhnya, terutama bisa dengan menggunakan indera pendengaran dan perabaan. Namun dengan adanya keterbatasan ini tuh
tidak bisa diperoleh jika dibandingkan dengan penggunaan indera penglihatan seperti untuk memperoleh informasi terkait warna, ukuran dan ruang. Kemudian yang terkait kemampuan akses mobilitas yang terbatas, di mana penyandang tunanetra itu harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya itu agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Di mana ini biasanya dengan menggunakan tongkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya keterbatasan interaksi dengan lingkungan, di mana karena keterbatasan terhadap penglihatan itu seringkali menyebabkan penyandang tunanetra itu membutuhkan waktu relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Kemudian poin kedua yaitu terkait akademiknya, di mana di sini dalam proses akademiknya itu penyandang tunanetra cenderung membutuhkan media dan alat dalam memenuhi kebutuhan membaca dan menulis. Penyandang tunanetra total atau totally blind itu dapat membaca dan menulis huruf dengan alat bantu seperti braille, sedangkan low vision itu bisa menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian pada aspek fisiknya itu terdapat beberapa kondisi secara fisik yang dapat diamati, yaitu seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata berair, pembekakan pada area mata, seperti itu. Kemudian yang keempat itu pada aspek motorik, di mana pada aspek motorik ini itu sering menunjukkan kekuatan kompensasi. Kekuatan kompensasi ini tuh kondisi di mana individu kehilangan satu indera, di mana dalam konteks ini yaitu penglihatan, sehingga mendorong penguatan indera lain seperti indera pendengaran dan perabaan, tetapi memerlukan dukungan khusus untuk tugas-tugas yang bergantung pada penglihatan. Jadi kondisi motorik ini itu bervariasi tergantung pada usia onset kebutaan, tingkat intervensi, dan individu. Kemudian aspek kelimanya ini tuh terkait perilaku. Jadi pada penyandang disabilitas tunanetra di sini tuh terdapat berbagai perilaku yang dilakukan dalam kuantitas berlebih, di mana hal ini dapat menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya, seperti berbagai perilaku terkait menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memeringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sulit membaca, sulit mengerjakan pekerjaan yang sangat memerlukan penggunaan mata, mata berkedip, mudah marah dalam mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak tertarik terhadap objek penglihatan atau tugas yang memerlukan penglihatan, kemudian kurang kooperatif dalam kerjasama yang membutuhkan tangan dan mata, menghindari tugas yang memanfaatkan penglihatan atau penglihatan jarak jauh, sering menekan mata, membuat suara dengan jarinya, menggoyangkan atau berputar-putar kepala dan badannya, sehingga perilaku tersebut itu salah satunya dapat dijelaskan karena kurangnya stimulasi sensorik, di mana aktivitas dan mobilitas tersebut itu terbatas di lingkungan atau terdapat kendala sosial. Sehingga untuk mengurangi perilaku tersebut itu para ahli mendorong dengan keterlibatan dalam kegiatan tambahan atau menggunakan taktik perilaku tertentu seperti pujian atau pendidikan alternatif. Nah, kemudian pada aspek terakhir itu pada pribadi dan sosial, di mana yang pertama ini terdapat keterbatasan kemampuan sosial yang terwujud dalam kesulitan mengamati dan menirukan perilaku sosial yang benar, sehingga memerlukan latihan dalam pengembangan sosial dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Dan yang kedua ini, karakteristik sosial yang umumnya ditemukan pada penyandang disabilitas itu
biasanya mudah curiga, mudah tersinggung, hingga ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait hambatan. Jadi apa saja sih hambatan yang dialami oleh penyandang tunanetra itu? Jadi di sini saya membagi terhadap 4 hambatan. Yang pertama yaitu hambatan penglihatan. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa tunanetra ini kan sumber hambatan utamanya itu terdapat pada indera penglihatan yaitu mata. Jadi hambatan penglihatan ini tuh merupakan hambatan utama yang dapat berdampak pada berbagai hambatan lain. Jadi hambatan ini disebabkan oleh ketidakberfungsian indera penglihatannya. Yang kedua yaitu hambatan intelektual. Jadi umumnya kalau hambatan intelektual pada penyandang tunanetra ini terjadi pada peserta didik, yaitu menyebabkan keterlambatan perkembangan sejak usia dini dan masa prasekolah. Dan itu juga ditunjukkan dengan perilaku mengulang kata berlebih karena pada penyandang tunanetra ini lebih sering menggunakan sumber auditori yang lebih dominan daripada sumber visual. Sehingga hal tersebut itu menyebabkan penyandang tunanetra ini seringkali ketertinggalan dalam tingkat dan kualitas pembelajaran yang dapat berdampak pada hasil dan prestasi akademik yang lebih rendah, sehingga peningkatan penggunaan media pembelajaran auditori dan taktil itu dapat menjadi strategi untuk menurunkan hambatan dalam akademik siswa penyandang tunanetra ini. Kemudian pada hambatan sosialnya, di mana di sini terwujud dalam 3 hal, yaitu yang pertama hambatan sosial ini tuh terwujud dalam kesulitan mempelajari perilaku adaptif. Di mana perilaku adaptif itu kan keterampilan yang memungkinkan seseorang secara mandiri mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kesulitan ini tuh dapat menyebabkan tidak mampu mengembangkan sikap dan perilaku sesuai usia mereka di berbagai kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak mudah percaya dengan orang lain. Jadi penyandang tunanetra itu tidak dapat memahami ekspresi wajah lawan bicaranya, sehingga hanya mendengar dari suara-suara, di mana memanfaatkan indera pendengarannya. Hal ini tuh dapat mempengaruhi ketika lawan berbicara dengan berbisik-bisik atau tidak jelas kepada orang lain, sehingga dapat membuat mereka merasa tidak aman dan cepat membuat ia curiga. Kemudian yang ketiga yaitu mudah merasa tersinggung, dimana tekanan suara tertentu dan kontak fisik yang tidak disengaja dari orang lain itu dapat membuat penyandang tunanetra merasa tidak nyaman karena pengalaman sehari-hari yang berujung pada kekecewaan. Nah, kemudian yang keempat itu terkait hambatan akses mobilitas dan informasi. Jadi penyandang tunanetra itu seringkali mengalami keterbatasan dalam mengenali lingkungan yang berdampak pada keterbatasan pemahaman konsep. Selain itu juga terdapat minimnya akomodasi pembelajaran dan akses literasi seperti bacaan braille yang memanfaatkan huruf braille, kemudian ukuran teks yang dimodifikasi, yang diperbesar, dan media audio. Seperti itu. Jadi sebagai penutup dalam penjelasan saya pada disabilitas tunanetra ini, when one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we don't see the ones which have been opened for us. Jadi seperti yang dikatakan oleh Helen Keller, di mana beliau merupakan tokoh pertama yang mengangkat hak-hak penyandang ganda atau deafblind, yaitu pada penyandang tuli dan netra. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasannya, mengkoreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.